Jadi orang-orang model begini, apa kata firman Tuhan? Baik akal maupun suara hati mereka najis. Ini. Jadi kalau ada orang manusia yang ngatain kita bahwa kita nggak bisa suci, kita nggak bisa kudus, atau sok kudus, sok suci, mereka najis. Akalnya najis, suara hati juga mereka najis. Dan mereka dikatakan mereka mengaku mengenal Allah, pergi ke gereja. Tapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal dia. Perbuatan apa? Perbuatan yang nggak bisa suci. Perbuatan perbuatan yang benar-benar menyangkal. Mereka keji, mereka durhaka, tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Dan saya pernah dikatakan itu di satu Zoom, tempat lain, Zoom. Bapak pernah kudus lah. Jangan. Saya langsung ketawa dalam hati. Tuhan, firman-Mu sedang digenapi. Saya langsung begitu dalam hati saya. Firman-Mu sedang digenapi. Titus 1. Ini manusia-manusia najis. Saya nggak perlu ribut. Firman Tuhan sedang digenapi dalam hidup saya. Saya bertemu dengan orang-orang najis yang mengaku mengenal Allah. Tapi kehidupannya, buset. Buset. Saya yakin itu orang kayak gitu, buset. Berani ngaku lagi. Kita nih manusia nggak mungkin lari dari dosa. Kita kita mana bisa nggak berbuat dosa? Betul? Manusia syarat dengan dosa. Ya? Kenapa? Kenapa? Paling suka dipakai kalimat kata-kata ini dipakai dari mimbar-mimbar. Ya, pertanyaannya kenapa? Pemakluman ya. Ya, kenapa? Karena sudah didoktrin. Gereja kayak gini rame. Kenapa? Yang datang orang yang mau berbuat dosa terus. Tuh, betul kan kata Pak Pendeta? Kita jangan khawatir. Kita Orang yang komat, tobat, tobat sebentar apa? Sebentar tobat, sebentar kumat. sebentar tobat, sebentar kumat. Itu dia yang sering dikatakan sama orang-orang, betul? Ke- Iya. Dulu gitu, keselamatannya kan sekali. Pertobatannya tiap hari, betul nggak? Keselamatan sekali, pertobatan tiap hari. Dan mereka Sekali selamat tetap selamat. Ya kali dosa tetap terus selamat, aja. tetap selamat. Ini doktrin yang paling berbahaya yang pernah dengar, yang saya pernah dengar dalam hidup saya. Dan saya dulu percaya dengan itu. Maka nggak heran hidup saya banyak dosanya. Mhm. Gereja nggak pernah mau ngajarin caranya gimana selamat. Hmm. Caranya. Dan Yesus ngasih tahu, percaya saya? Enggak. Dia suruh kita ikutin jalannya dia. Akulah jalan kebenaran hidup. Artinya ikutin cara saya. Tapi, tapi orang Kristen diubah jadi hanya Yesus satu-satunya yang membawa kita ke surga. Yang lain mah masuk neraka semua. Jalan keselamatan dan hidup. Yesus bilang, saya jalan keselamatan hidup adalah ikutin caranya saya. Saya unjukin nih jalannya, caranya nih, kasih tahu nih. Jangan berbuat dosa, hidup seperti saya. Hidup seperti saya. Dan ini adalah kebenaran yang Tuhan inginkan, yaitu jalan dan kebenaran. Pada saat kita melakukan apa yang Yesus lakukan, kita sudah menjalankan yang namanya kebenaran. Dan kalau sudah menjalankan ini, Yesus menjamin ada kehidupan. Dikasih lihat nggak cara naik ke surganya? Dikasih lihat nggak cara naik ke surganya? Dikasih lihat. Dia naik ke surga, siapa yang saksikan? Banyak Para orang. pengikutnya. Banyak pengikutnya, salah satunya Paulus. Paulus ya. Paulus lihat nggak Yesus naik ke surga? Lihat. Ya, Tahu dari mana? menyaksikan. Tahu dari mana dia lihat? Dia bertemu Tuhan itu Dia yang bertemu. dia melihat, yang enggak, yang dia bilang di dalam penglihatan atau entah di dalam mimpi itu kan, Itu itu dia melihat. Ibu Erni udah belajar sama saya. Kalau belum pernah belajar, mana tahu jawaban itu, betul? Iya. Kan Ah, Paulus, kenapa? Paulus bilang 14 tahun lalu yang dia Yes, lihat naik Pak ke Yos sudah surga. belajar sama kita di sini semua. Maka Pak Yos bisa jawab. Pak Yos tanya orang lain, kapan Paulus melihat Yesus naik ke surga? Nggak ada yang tahu. Karena nggak baca, karena bacanya nggak bener. Iya, baca-baca tapi nggak ngerti. Nah, ya.
Ini orang Kristen semua bilangnya apa? Paulus pergi ke surga. Betul? Ada di mana tuh? Korintus 12. Oh, apa 2 Korintus? 2 Korintus ya. Coba lihat. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh atau aku nggak tahu. Entah di luar tubuh, aku juga tahu. Allah yang tahu. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah dalam tubuh atau entah di luar tubuh, aku nggak tahu. Allah yang tahu. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak berkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Pertanyaan, berapa banyak orang Kristen mengatakan Paulus yang pergi ke surga? Betul? Ayat ini menunjukkan Paulus pergi ke surga, pergi ke tingkat ketiga dari surga. Betul? Ayat ini nih, bahwa Paulus pergi ke surga. Dulu saya percaya itu. Karena saya nggak pernah belajar. Dan yang ngajarin saya jadi pendeta, pendetanya juga saya tahu nggak pernah belajar. Kenapa? Kalau dia belajar, nggak mungkin diajarin saya begini. Pangkat pendeta tapi ngajarin orang juga nggak pernah belajar. Kenapa saya bilang ini bukan Paulus? Karena perkataan Kristus. Perkataan Kristus yang mengatakan apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Hanya satu yang naik ke surga. Tuh, dijawab. Tidak ada seorang pun yang naik ke sorga selain daripada dia yang turun dari sorga. Cuman Yesus yang naik ke sorga. Nggak ada lagi. Loh, kita kapan naik ke sorganya? Nanti. Dia, dia. Nanti. Jangan buru-buru, sabar. Lihat ya. Nih, betul lah tuh. Itu surga berarti ada tingkat-tingkatannya dong ya. Ada berapa tingkat kah? Gini loh. Ini kan tulisannya si Paulus bilangnya ada tingkat ketiga ke sorga nih. Pertanyaannya, kita nggak tahu. Kan sepertinya waktu Yesus naik ke atas itu sepertinya ditutup awan ke satu, ditutup awan kedua, kayaknya berapa tingkat tinggi gitu loh. Kita nggak tahu. Kayak film The Simpsons. Spektakuler pasti, saya yakin. Yesus itu naik ke surga itu spektakuler. Saya yakin banget itu. Ini manusia-manusia beruntung bisa melihat Yesus naik. Dan kita juga manusia-manusia beruntung kalau kita bisa lihat Tuhan turun. Kalau kita percaya sama dia dan kita melakukan apa yang diperintahkannya. Tapi kalau kita nggak percaya sama dia atau kita percaya tapi tidak pernah melakukan apa yang diperintahkannya, kalau kita lihat dia turun, itu bukan beruntung. Itu cilaka 15 triliun. Bukan cilaka 17. Cilaka 15 triliun. Udah nggak ada obatnya. Sekali dia turun selesai semuanya. Kita wow spektakuler. Tapi hidup jahatnya minta ampun. Selesai. Kenapa dia selesai? Ya Pak Yo, silakan. Ada satu hal misteri, Pak, Ya. yang sering dikotbahkan bahwa Abraham kan punya anak tunggal dari Sarah, yaitu Ishak. Tapi dari dia punya pembantu itu Ismail. Dan banyak sekali di gereja-gereja mengatakan bahwa orang Islam itu keturunan Ismail dan mereka bermusuhan. Apakah benar Ismail sama Ishak itu bermusuhan? Ya, itu pertanyaan yang perlu kita jawab, Pak. Karena secara tidak langsung, waktu kita diajarkan bahwa itu mereka adalah keturunan Ismail, ada bibit kebencian yang ada di dalam perkataan itu dan masuk ke hati dan pikiran umat. Padahal Kristus sendiri mengatakan hukum utama dan terutama adalah kasih pada Tuhan dan kasih pada sesama. Saya tidak yakin bahwa Ismail, keturunan Ismail dan Ishak itu mungkin ada salah pendapat apa, tapi mungkin tidak saling membenci ya. Karena dia adalah bapaknya adalah bapak segala bangsa. Itu aja yang saya mau sampaikan, Pak. Mungkin butuh pencerahan dari Pak Henry. Terima kasih. Oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Kembali lagi, kalau kita mau tahu apakah Ismail dan Ishak
Jadi kita keturunan Ishak katanya. Lalu mereka adalah keturunan Ismail. Orang Islam itu keturunan Ismail katanya. Kenapa mau disebut keturunan Ishak? Kenapa mau disebut keturunan Ismail? Yang notabene-nya nih, sama-sama keturunan Abraham, betul? Kita kalau berpikir harus keluar dari kotak. Oh, kami adalah keturunan Ismail. Oh, kami keturunan Ishak. Satu Kristen, satu Islam. Coba duanya bilang, bapak kami satu, Abraham. Berantem nggak? Berantem nggak coba? Enggak. Pak Yos sama kakaknya Pak Steven pernah berantem. Berantem, tapi nggak bunuh-bunuhan. Kenapa? Saudara kita, bapak kita satu sama. Cuman ibunya aja berbeda. Lalu kenapa ada permusuhan? Bukan karena mereka keturunan Israel memusuhi kita, tapi Tuhan menjelaskan dalam firman Tuhan kita buka. Kita mesti lihat asal-usulnya. Ya. Ini tolong diingetin saya ya. Ini penting nih tentang apa namanya tentang Paulus ya. Kita harus kembali kepada asal-usulnya. Nah, lu kok begini? Ya. Lihat, asal-usulnya ada di Kejadian berapa? Ismail, mungkin 15. Yang keturunan belum. Nah, Hagar dan Ismail. Ya. Ini Hagar keluar jadi anaknya namanya si Ismail. Bla 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 bla, terus ke bawah baca ya. Sampai ada tulisan kata begini. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Ini ditulis, bukan saya ngomong. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Bukan ditulis, tangannya akan melawan Ishak. Tangannya akan melawan orang Kristen. Tangannya akan melawan, enggak, semua orang. Dan semua orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, dia akan menentang semua saudaranya. Sesama saudara berantem, bunuh-bunuhan. Kalau misalnya nih, keturunan Ismail adalah orang Islam, misalnya nih. Ya, saya nggak bilang mereka keturunan, kita sama-sama satu bapak. Misalnya nih, mereka keturunannya Ismail. Lihat Irak sama Iran. Apa kurang ini, kurang saudara? Sama-sama Islam, bunuh-bunuhan, 7 tahun lebih, perang. Satu agama, perang. Lalu saya tanya lagi, kalau misalnya orang Iran dan Irak berantem sesama orang Islam, orang Kristen ada nggak sesama orang Kristen berantem? Bunuh-bunuhan. Ada Inggris dan Irlandia. Betul? Ini penting sekali. Lalu, kalau kita lihat lagi, gimana? Nah, keturunan Ismail. Lihat nih, keturunan Ismail. Keturunan nih kita lihat. Inilah keturunan Ismail. Anak Abraham. Bukannya anaknya siapa? Anak Abraham. Yang dilahirkan baginya oleh Hagar. Inilah nama bla 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 terus ini nih ada Misma, ada Kedar, nih kaum Kedar, ada yang orang Islam. Silakanlah mau dibilang kaum Kedar. Nggak tahu orang Islam mau nggak dibilang kaum Kedar? Ngaku nggak dia dibilang sebut orang Kedar? Hanya orang Kristen yang mengatakan mereka orang Kedar, betul? Tanya orang Islam, Pak, Bapak mau nggak disebut orang Kedar? Mau nggak dia? Coba tanya. Saya bukan orang Kedar, saya orang Indonesia, Pak. Kalau di Bandung, mas saya orang Bandung. Ini saya, gitu. Ini keturunannya semua. Itulah anak-anak Israel, itulah nama mereka menurut kampung mereka, menurut perkemahan mereka, 12 orang raja masing-masing sukunya. Umur Ismail 130 tahun, sudah itu meninggal, ia mati dan dikumpulkan pada kaum leluhurnya. Mereka mendiami daerah Hawila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir, ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Betul? Pertanyaannya. Ini manusia-manusia yang sudah dibilang keturunannya akan menentang saudara mereka semua, termasuk Ishak. Ya. Ko Hendrik, Hmm.
Itu kalau mundur di ayat yang ke-9, Hmm. itu waktu Abraham meninggal, anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia. Hmm. Berarti kan mereka baik-baik saja. Ya, Sebenarnya baik-baik saja gitu loh. iya. Tapi keturunannya yang Hmm. mungkin jadi bermusuhan. Mereka sama-sama menguburkan Abraham di Hmm. Gua Mahpelah. Ayat 7, Kejadian 25 ayat 7. Ya, ya, benar. Dan ingat, jangan pernah berpikir ini buatan orang Kristen. Orang Kristen kalau bikin cerita itu pasti mendiskreditkan agama lain pasti. Kenapa? Mau dibilang Kristen nomor satu di dunia, nggak ada lagi yang lain. Ingat itu. Kekristenan membuat sebuah cerita yang membuat Kristen nomor satu di dunia. Tuhan kita nomor satu di dunia, namanya Tuhan Yesus gitu, kira-kira gitu. Nggak ada salahnya, tapi jangan memutarbalikkan fakta. Kenapa? Bahwa dibilang Ismail itu jahat, Ismail itu begini, begana, begini. Sedangkan jelas-jelas di sini dikatakan setelah itu tadi kejadian berapa? 16. Kita lihat 17. Dikatakan tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Permintaan siapa? Permintaanmu ini siapa mu? Abraham. 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 Abraham minta Ismail diberkati. Diberkati, ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tapi Tuhan mengatakan anak ini seperti keledai liar. Semua orang dihajar, semua orang berantem. Itu urusan dia atau urusan Tuhan? Urusan masing-masing. Betul nggak? Kalau kita melihat fondasi dari segala sesuatu, cuma baik dan jahat, udah itu nggak ada yang lain. Baik dan jahat, benar dan tidak benar, itu aja fondasinya. Dan kalau kita melakukan semua kebenaran, kita melakukan semua kekudusan yang dituntut Tuhan, maka kita menjadikan Tuhan kita itu siapa? Siapa? Bapak kita. Karena kita ingin melakukan apa yang dia perintahkan. Tapi kalau kita mau melakukan keinginan-keinginan yang nggak benar, Bapak kita siapa? Iblis. Iblis. Jadi, kalau misalnya ada orang di luar sana, mau kedar kayak, mau Buddha kayak, mau segala macam, tapi melakukan seluruh perintah Tuhan, melakukan apa yang Bapa di surga perintahkan, walaupun mereka nggak kenal siapa bapaknya, tapi mereka lakukan, bisa nggak mereka disebut sebagai anak-anak Bapak? Kenapa nggak bisa? Tapi kalau orang-orang maupun Kristen percaya Yesus, tapi melakukan apa yang diinginkan bapaknya si setan, apa bisa disebut anak Tuhan? Kan nggak bisa. Ini yang benar. Tuhan nggak bikin agama. Tuhan turun ke dunia tidak bikin agama. Tuhan ngasih tahu kita cara hidup sebagai manusia tuh gimana. Dalam arti kata manusia itu secara umum. Terserah lu mau agamanya apa. Yang penting kamu lakukan apa yang Bapak perintahkan. Itu. Karena Tuhan menciptakan manusia. Makanya Pak Hendrik, Kenapa? Tuhan bangkit dari kubur, dia tidak ke rumah apa? Nggak ke gereja. Rumah Nah, ibadah. Iya, kemarin kan Bapak ngomong. Saya bilang saya baru dengar tuh. Ya, silakan Ibu Mika. Tangannya udah capek nih. Silakan Bu. Baik. Tadi penjelasan mengenai keturunan dari Ismail kan, yang sudah ditentukan. Mhm.
Bagaimana dengan keturunan dari yang lahir dari Daud, Mhm, dan dalam catatan-catatannya itu kan anaknya ada yang mati, mhm, mengerikan gitu kan? mhm. Apakah bagaimana hubungannya dengan itu? Kalau ini kan keturunannya Daud dengan kalau yang dari Ismail, apakah masih ada hubungan gitu loh? Saya Ini kurang konteks mengerti. perjanjian lama ya. Ya, saya kurang begitu mengerti pertanyaannya. Apa hubungan? Harusnya, maksudnya gini, Mhm, harusnya kan yang ditentukan itu kan yang melakukan kejahatan ini kan harusnya dari keturunan Ismail ini dong, ya. yang melakukan perlawanan dan sebagainya. Tetapi faktanya darah daging dari Daud itu sendiri, Daud secara jauh secara ini loh, bukan mengarah kepada Daud yang dari sanalah Yesus lahir, bukan. Ini Daud punya anak gitu kan. Mhm. Kita mesti lihat dulu, kembali lagi tadi dikatakan Anak-anak dari Daud ini kan beberapa yang memang ya, yang menginginkan berkat. tahta Daud, Ya, kita lihat berkat. pendeta Daud, kemudian bahkan apa mengambil istri ayahnya. Kan banyak perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukannya. Daud, Why gitu? Raja Daud maksudnya. Anak dari Raja Daud. Oh iya, tenang dulu. Kita lihat dulu ya. Iya. Kita mesti lihat nih kembali lagi kepada fondasinya. Fondasinya dikatakan adalah bahwa aku akan mengadakan perjanjianku menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Bukan disebut keturunan-keturunan, keturunannya. Berarti Abraham itu cuma sebagai sarana Tuhan untuk memberikan berkat atau perjanjian kepada keturunannya. Yang disebut bukan kepada keturunan-keturunannya. Seperti banyak orang. Ada nggak tulisan itu? Ada di mana tuh? Ada yang bisa bantu? Galatia 3:16. Kalau nggak salah. Biasanya Lucy yang bisa bantu saya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunan. Seolah-olah dimaksud banyak orang. Tapi cuma satu. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Artinya, Tuhan memberikan perjanjian ini bukan kepada manusia, kepada dirinya sendiri. Melalui manusia yang namanya Abraham. Cuma numpang lewat doang, kalau mau dibilang-bilang. Karena apa? Karena dikatakan, tadi, tentang Ismail, aku mendengar permintaan. Artinya, Ismail dan Ishak diberkati juga. Dua-duanya. Bedanya, perjanjian ini, perjanjianku, kuadakan melalui Ishak. Bukan melalui Ismail. Jadi mesti tahu dulu. Jadi Tuhan sudah memberikan satu set blueprint bahwa aku akan memberikan perjanjianku melalui Ishak, bukan Ismail. Pertanyaannya, yang bisa menentukan Tuhan mau bikin perjanjian dengan siapa? Kita atau dia sendiri yang mau? Dia sendiri yang mau, betul? Tuhan mau memberikan perjanjiannya kepada keturunan Abraham melalui Sarah. Ya, terserah dia maunya ke situ. Bisa nggak dia mengambil keturunannya untuk Ismail? Bisa aja. Tapi dia sudah bilang perjanjianku untuk Ishak. Dan sangat unik sekali, ya, unik sekali. Kalau kita lihat lagi, kenapa Ishak? Ishak itu anak keberapa? Kalau secara teknis dia anak keberapa? Anak kedua, betul? Dua. Anak kedua. Tapi dikatakan anak yang tunggal, anak satu-satunya. Ismail nggak dianggap. Gitu loh. Karena bukan anak perjanjian. Kalau kita lihat nih, kita lihat dari Adam. Adam adalah ciptaan pertama, betul? Ciptaan pertama gagal. Iya, Gagal nggak? gagal. Gagal total. Gagal Gagal. total. Lalu Gagal. keluarlah manusia baru. Keluarlah manusia baru yang disebut di Roma 5 dikatakan.
Betul nggak? Adam dan Kristus. Adam ciptaan pertama, Kristus ciptaan kedua. Boleh dibilang ciptaan. Bedanya satu keluar yang pertama, nih satu keluar ini yang kedua. Betul? Kristus. Iya, Mana yang sukses? Yang satu, yang kedua? dua. Yang Yang kedua. kedua sukses. Ada lagi Kain dan Habil. Yang sukses yang kedua apa yang pertama? Yang kedua. Yang kedua. Ya, Lalu kita masuk ke dalam ceritanya Abraham, Ishak dan Yakub. Ishak. Siapa? Ismail dan Ishak yang ya. kedua. Yakub, Esau dan Yakub, Yakub. Esau, Yakub yang kedua. Selalu. Nggak pernah yang pertama. Ini terus ke bawah. Ya. Dan jangan pernah pikir anak-anak Yakub 12, ya, 12 suku plus satu perempuan, Dina. Benar semua hidupnya. Amburadul. Suku Yehuda. Apa kejahatan Yehuda? Ayo kasih tahu. Ya, dengan Tamar. Dia apa itu? Mencari wanita penghibur. Iya, semua. Ada yang gila darah. Suku Lewi. Suku Lewi gue gila darah. Iya, Semua orang dibantai sama betul. dia. Bisa jadi imamat lagi. Bayangin. Kok bisa, Pak? Kan dipilih. Menurut peraturan Harun. Bukan peraturan Tuhan, peraturan Harun. Keturunan Harun lah yang harus jadi imam. Itu Harun yang menentukan, Pak ya? Bukan Tuhan. Tapi disebutkan di dalam buku Ibrani. Tuhan yang tentukan. Tapi menurutnya, menurut buatan manusia. Ibrani yang ngomong, bukan saya. Mana tuh? Kristus dan Melkisedek dikatakan dari mereka anak-anak Lewi menerima jabatan imam, tugas menurut hukum Taurat. Kan hukum Taurat nih, ya. Ini anak-anak Lewi, ya. Tapi Melkisedek bukan keturunan orang Lewi. Jadi terus dikatakan lagi di sini, apakah sebabnya pasti perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Tuh, bahwa yang jadi imam harus orang Lewi. Oke, ini lari ke sana. Jadi kita kembali lagi kepada keturunan Ishak. Keturunan Ishak sampai ke Daud. Daud punya anak amburadul semua, betul? Tapi ingat satu hal. Ini dicatat. Ya, dicatat di mana? Di buku Matius dan Lukas. Kita kembali ke Matius dulu. Silsilah. Disebutkan, inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Ini. Kenapa? Perjanjian dari Abraham. Kita lihat. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, dan saudara-saudaranya. Kenapa dipilih Yehuda? Karena Yesus harus dari keturunan Yehuda. Lalu Yehuda mulai, yang lain nggak masuk, cuma dari Yehuda aja. Kan ada 12 saudara, cuma Yehuda yang ditulis sebagai silsilah Yesus. Memperanakan Peres, Zera, Tamar, Hezron, ini semua. Terus, Boas punya anak namanya Rut. Obed. Lalu Isai ada Daud. Daud masuk Salomo, istri Uria. Salomo meranakan Rehabiam. Lihat. Salomo apa kurang-kurang ajar? Kurang ajar nggak Salomo? Tapi masalahnya, yang kurang ajar ini, sisa hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Maka dia waktu mati, dikumpulkan bersama keluarganya, leluhur-leluhurnya. Kalau kita bisa masuk sampai ke dalam kalimat, ini ada keturunan Kristus semuanya nih, Rehabiam segala macam, ya. Yosafat, Uzia Yotam. Ini semua orang-orang yang hidup akhirnya benar di hadapan Tuhan. Termasuk siapa? Manasye, raja paling jahat di seluruh Israel. Tapi kenapa masuk namanya di sini?
Karena kehidupan Manasya yang amburadul, yang kurang ajar minta ampun, terakhirnya gimana? Dia sadar, Tobat. dia bertobat, maka dia masuk. Artinya apa? Dalam kehidupan kita, yang dilihat Tuhan bukan awal hidup kita, tapi akhir dari hidup kita. Dan itu sudah dibuktikan, datanya ada, yaitu apa? Penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus. Dalam hidupnya jadi penjahat melulu. Bayangin, orang kalau sampai disalib, kejahatannya jahat minta ampun nggak? Sampai disalib, manusia kalau sampai disalib di zaman Romawi, itu kejahatannya kayak apa? Tapi kan karena dia tidak mau nurut pemerintahan Roma, bukan karena dia jahat mau mencuri atau merampok gitu kan kok. Kan Dia pertanyaan. mengenal Mesias. Nggak, pertanyaannya, kalau orang bisa sampai naik ke kayu salib, penjahat bisa sampai ke kayu salib, itu kejahatannya kayak apa? Tingkat Luar dewa, biasa, parah. luar biasa. Maka dikatakan Kalau terkutuklah. dalam pandangan Yahudi kan itu orang yang sudah tidak bisa diampuni. Makanya dia udah harus disalib, Sedangkan cara yang sedangkan terakhir ya sedangkan disiksa. orang Romawi, orang Romawi kayak Paulus di penjara, paling dipanjung. Tapi kalau sampai disalib yang hukumannya itu benar-benar matinya pelan-pelan, itu punya kejahatan tuh luar biasa, jahat sekali. Tapi di akhir kejahatan hidupnya ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Apakah Tuhan mengingat kejahatan dia selama dari nol sampai dia terakhir di kayu salib? Apakah Tuhan ingat itu semua? No, No, Tuhan tidak ingat. Diampuni nggak? diampuni. Bahkan digaransi. Bayangin. Kita ini jadi orang Kristen, kita nggak tahu digaransi atau enggak. Tapi ini penjahat digaransi. Kamu akan bersama-samaku di mana? Kita masuk. Firdaus. Mau nggak digaransi Tuhan? Tapi nanti jadi ayat itu untuk orang-orang yang bertobatnya nanti aja, bukan Nggak apa-apa. penjahat juga bertobat Nggak apa-apa, saat Lucy. ini. Nggak apa-apa. Ya nggak bisa. Nanti kita juga seperti itu kok. Sebentar. Saya sudah Kan belum habis saya Yesus ngomong. kok. Kalau orang pakai ayat itu, bilang gitu, berarti nanti saya, ya boleh, kenapa enggak? Kalau you tahu besok kamu nggak mati. Kalau you lagi berbuat jahat lalu mati, Kita tidak tahu hari esok. exactly. Nggak masalah. Silakan. Tapi you tahu nggak, 1 detik lagi ke depan kamu hidup atau mati? Jangan-jangan lagi berbuat dosa kamu mati. Ini yang disebut dosa yang tidak bisa diampuni. Ada dosa yang tidak membawa maut, ada dosa yang membawa maut. Nah, ini salah satunya yang membawa maut. Lagi berbuat dosa, mati. Itu dosa yang membawa maut. Boleh aja. Saya mah gitu orangnya. Oh, kalau gitu nanti saya aja, nanti pas sudah mau mati, saya baru bertobat. Silakan. Pertanyaannya, kalau kita sudah sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa, gampang nggak untuk bertobat? Enggak, kalau udah keenakan. Karena sudah menjadi kebiasaan hidup. Hidup dalam daging. Yes. Silakan, itu pilihan kita semua. Manusia punya pilihan. Tapi anak yang hilang itu kok bisa bertobat, Pak ya? Kan sedang kena-kenaan dia, Pak. Hmm. Dia bertobat gara-gara Tuhan bikin dia bertobat atau dia sendiri mau bertobat? Itu pertanyaannya. Karena lapar dia, Pak ya. Dia Dia mau sendiri. dia sendiri mau berubah atau Tuhan rubah dia? Dia sendiri. Mau Dia sendiri. sendiri. Mau sendiri. Sudah makan Nggak ada urusan dengan Tuhan, Pak. babi. Bahkan waktu dia kembali ke bapaknya, dia bilang apa? Jangan Ini jadiin saya saya. anak, jadiin pembantu aja. Tapi tetap dianggap anak. Itulah Tuhan kita. Kalau kita kembali kepada dia, kita kembali menjadi anak dia. Siapapun dia orangnya, apapun agamanya.
Orang Kristen kalau berbalik dari kejahatan disebut anak Tuhan. Orang Islam berbalik dari kejahatan disebut anak Tuhan. Orang Hindu berbalik dari kejahatan disebut anak Tuhan. Kalau masih melakukan kejahatan-kejahatan disebut anak setan. Disebut itu semua. Datanya ada semua, datanya ada semua. Yang saya bicarakan ini datanya ada, bukan sembarangan ngomong blak 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 menurut saya, tapi datanya di Alkitab tinggal pilih. Kalau kamu melakukan perbuatan-perbuatan jahat, kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, iblis, ya anak setan. Gitu kan? Ini mesti ngerti kita. Kita di sini tidak bicara kita orang Kristen, kita bicara kita anak Tuhan, pengikut Kristus kita di sini. Ya. Dan ingat, tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Betul? Ibrani 12:14. Maka saya kita buktiin aja. Lihat ya, sebelum ke sana kita lari. Nih, semua ini keturunan-keturunan. Lalu kita gabung dengan keturunannya siapa? Keturunan Kristus melalui Lukas. Jangan kaget. Ya. Dikatakan, inilah silsilah Yesus, anak Yusuf terus ke bawah, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham sama nih, ada Peres, Esron, Arni sampai ke Daud, ya, ya itu semua lengkap, Yonan segala macam, terus, ya, terus, ujung-ujungnya apa? Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Mungkin nggak dari semua keturunan ini yang disebut anak Allah ini bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci Tuhan? Nggak mungkin. Tidak. Boleh merem, colok satu, kita cari ini manusia, bener nggak? Bener hidupnya jadi anak Allah terakhirnya. Dan dikatakan yang waktu di kayu salib itu, penjahat itu, Tuhan ingat-ingat lagi kejahatannya selama dari nol sampai dia di kayu salib itu jahatnya minta ampun. Tiba-tiba di kayu salib dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Bahkan tidak ditulis, tapi kita tahu Roh Kudus ada di dalam hidupnya dia. Di dalam si penjahat itu ada Roh Kudus. Tahu dari mana? Tahu dari mana penjahat itu ada Roh Kudus? Karena penjahat Karena dia itu bilang, bilang, kalau engkau sampai di sorga, aku ikut. Engkau akan menjadi raja atau Tuhan, gitu. Yes. Ada di mana? Buku mana? Kita lihat di buku. Buku apa? Lukas ya, coba lihat ya. Ya. Yesus disalib. Dikatakan, nih, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Raja. tahu dari mana Yesus bakal datang Roh lagi? Kudus. Tahu dari mana Roh Yesus? Kudus yang Ini, memberitahu. ini Roh bukti Kudus. pertobatan sejati, ada Roh Kudus dalam hidupnya. Dan Roh Kudus yang berkata, bukan kamu yang berkata-kata, tapi Roh Bapamu yang ada di dalam kamu yang berkata-kata. Matius 10:20. Yes. Itu tanda pertobatan sejati. Apakah Tuhan mengingat-ingat? Tidak. Ada nggak catatannya Tuhan tidak mengingat-ingat lagi? Ada Ada di mana? di Yeskil Tuh, 18. udah kebanyakan belajar. Kan enak. Enak nggak? Kalau ditanya ada jawabannya, ada di mana? Di Yeskiel, Alkitab. Siapa yang berani bantah? Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya. Dikatakan, jikalau orang fasik, ini kalau dibilang orang fasik, ini orang jahat minta ampun. Bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang kepada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Kenapa? Segala durhaka dari nol sampai detik dia bertobat, yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Dan ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukan. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Tidak, kata firman. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Coach, Tuhan saya mau nanya,
Ya. Itu penjahat itu kan menurut yang dipelajari itu adalah salah satu seperti orang Farisi, dia aliran Zelot, ya kan? Nah, berarti kan kelompok orang Yahudi yang istilahnya tuh semangat gitu loh membela bangsa dan agama mereka, gitu kan. Tapi karena ada di bawah penjajahan Romawi yang berat itu, mereka kan jadi, tetapi latar belakang mereka itu kan mempelajari Mesias yang akan datang itu loh. Berarti kan dia tuh disalib karena membangkang, berkhianat, memberontak gitu. Dia, Tetapi dia, dia dia- itu sudah tahu ada Mesias gitu. Dia percaya akan adanya Mesias, bukan penjahat yang itu tadi pemerkosa, perampok atau eh, pencuri kamu dapat gitu. data dari mana? Yang bunuh Kalau orang. kamu dapat data dari mana kalau yang disalib di kanan itu adalah anggota Zelot? Eh, Beberapa sih mengajar seperti itu. Jadi saya Oke, kita baca aja yang gampang. mengutarakannya di sini. Ya, kita baca aja yang gampang. Betul nggak dia Zelot? Kita lihat. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Kalau bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Katanya kamu Mesias. Orang Israel mau penjahat kayak mau nggak semua tahu ada Mesias pasti datang. Tahu. Sama Hmm, seperti kita. Kita tahu Yesus akan datang kedua kali, betul? Betul nggak? ya. Mau orang apapun, mau orang bule kayak orang orang Bugis kayak orang Cina kayak orang Prancis tahu Yesus akan datang kedua kali. Di sini bukan berarti dia belajar, dia tahu. Semua orang tahu, satu Israel tahu bahwa Mesias ini tunggu-tunggu, betul? Hmm. Tetapi seorang yang lain menegur. Apakah ini bisa dikatakan dia orang Zelot? Kita baca. Tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukum yang sama? Kita, bukan saya, tapi kita berdua memang selayaknya dihukum. Kenapa? Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita ini. Tapi dia nggak sebut dia Mesias. Orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Mungkin ada dari sejarah begitu, Ya mungkin-mungkin aja. Tapi catatan. ya, tapi jangan sampai kita membuat sebuah cerita yang datanya nggak ada. Gitu. Oh, bukan kok, saya makanya Nggak, maksudnya ya nggak ini. masalah kan ada ajaran seperti itu. Ya kita terima aja. Tapi jangan sampai kita menerima. Ingat, kalau mereka orang Zelot atau Iskariot, Iskariot juga pejuang kan? Iya, Kalau Iskariot jelas ada datanya, namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu seorang pejuang. Itu jelas. Kenapa? Dia melihat bahwa Yesus ini tingkah lakunya seperti Mesias. Dia mau membuktikan bahwa dia Mesias. Kok digampar diam aja ini semua. Akhirnya gimana? Ya saya jual aja. Kita lihat dia bisa hilang nggak? Dia bisa melawan orang Israel nggak? Ternyata enggak. Yesus memang diam. Gitu. Betul? Betul nggak? iya. Jadi kita mesti tahu dulu. Nanti orang Zelot, ya harusnya bukan dua. Satu kampung Zelot digantung semua. Harusnya kan gitu. Ya, oke. Jelas ya? Terima kasih. Yuk. Orang Selot itu dari suku mana, Pak, kira-kira? Bahasa yang nggak tahu dari suku mana. Yang pasti dari salah satu suku Israel kan gitu. Yang gampang. Ya. Jadi Jadi masih serumpun, Pak ya. ya mereka orang Israel. Mereka orang pejuang. Dianggap pejuang. Pejuang. Maksud saya bukan tidak ada hubungan dengan darah Yunani atau apa, tidak ada. Darah Yunani nggak ada. Tapi filosofi Yunani ada. Nggak mungkin nggak ada. Ya. Kalau di dalam sejarah sih pernah belajar tentang orang Selot itu Hmm. seperti yang disampaikan Pak Hendrik, para pejuang yang sangat ekstrim dan fanatik di Yahudi. Oh iya. Jadi orang yang muncul pada abad pertama Ya. yang sangat mempertahankan, yang sangat berjuang gitu loh. Karena waktu itu kan sedang
sudah mulai di abad pertama penjajahan Romawi kan. Hmm. Jadi mereka ini yang sangat 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 fanatik sekali tentang negara mereka. Ya. Kalau dari sejarah ya, Oh iya. dan mempertahankan tentang ajaran mereka jangan Ya. sampai diganggu sedikit pun oleh orang lain. Betul, Nah, pertanyaan. Nah, yang itu yang naik di kayu salib ini kan orang Selot. tahu dari mana? Kalau di dalam sejarah kita Ya, baca, yang kami baca, kalau ya saya di sih dalam Alkitab coba dibantu tunjukkan. iya, Saya makanya lupa ayatnya di mana. nggak ada bilang kalau dia orang Zelot. Tapi yang pasti dia penjahat gitu aja yang gampang. Penjahat kelas kakap ya. Ya penjahat mau dia orang apa kayak orang Selot, orang Iskariot, orang apa aja penjahat. Yang dilihat Tuhan tuh penjahatnya, kejahatan yang dilihat, orangnya yang nggak dilihat, sukunya apa yang nggak dilihat. Tuhan melihat Iya, orang iya, iya. perbuatannya, bukan lihat manusianya. Enggak gini, saya ingin mau sampaikan begini loh. Maksudnya, kenapa dia bertanya di dalam, itu kan dicatatkan dalam firman Tuhan, tadi ditampilkan ayatnya. Hmm. Penjahat itu berbicara seolah sudah kenal Yesus gitu loh. Nah itu dia saya bilang, ini yang membuat kita bertanya-tanya, dikatakan, Iya, ini itu kan menimbulkan pertanyaan, Pak. Saya sendiri kalau bertanya-tanya jadi bingung, kalau Pak. kalau bukan Ini kan orang jahat kok tahu Yesus gitu. belajar dari mana, kan gitu, belajar dari mana? Iya. Kan dikatakan pada saat itu juga roh akan kuberikan Roh Kudus kepadamu. Dan ini semua kalimat ini semua datangnya dari Roh Kudus. Ini Instan manusia ya, kayak instan ini ya. manusia jahat ini tahu dari mana Yesus bakal datang sebagai raja? Apabila engkau datang sebagai raja, bayangin, bisa punya ngomongan begini, pertanyaannya nih buat ibu nih. Kata Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di Taman Firdaus. Pergi nggak dia? Berdua. Hari itu juga penjahat ini sama Yesus pergi nggak ke Firdaus hari itu juga? Pergi nggak dia? Tidak, Ntar dulu tidak. saya tanya ibu Mika kalau Pak Anfal udah belajar. Pergi nggak nih? Yesus dengan si penjahat ini pergi nggak ke Firdaus hari itu juga? Kemarin udah aku dengar sih, kan Ya, tidak ada satupun yang bisa ke Pak, sana toh. ini dia orang kalau belajar nongkrong di kepalanya firman Tuhan. Kalau saya bilang pergi, ini manusia, Yesus bilang nggak ada yang pergi ke surga. Tapi di sini tulisnya dia pergi. Iya, ya menimbulkan kebingungan. Tapi kalau ada jawabannya kan di Tapi Yohanes pasal kita berapa tuh? belajar dari dulu, kita belajar dari dulu. Yohanes Oh, 3 ayat 13 ya, jawabannya. bukan. Kita lihat dulu nih. Eh, Ntar dulu. Kita ini dulu nggak pernah belajar ada Yohanes 3:13 yang kita pelajari 3:16. oh iya, karena begitu besar kasih Allah kan dunia Tiga ini. belasnya nggak pernah mau dihafalin. Sekarang udah dihafalin. Nggak ada manusia yang pernah ke surga selain dia. Sekarang kalau dibilang, kalau nggak pernah ada yang ke surga, si penjahat ini pergi, dibilang sama Tuhan, hari ini juga kamu pergi sama saya ke Firdaus, alias ke surga. Coba bantu kita untuk mengerti kalimat ini. Soalnya ini secara teologisnya agak susah dipahami. Saya sendiri susah menjelaskannya. Karena Oh, Firdaus yang dimaksudkan ini apa? ya pertanyaannya, banyak orang bilang Firdaus sama surga beda, betul? Betul Ada nggak? yang bilang langit keberapa Iya. lagi itu. Nah itu lagi, Tempat yang keberapa. ngajarin kan pendeta. Pendetanya kembali lagi ngajarin kepada jemaatnya. Pendetanya nggak belajar, jemaatnya juga nggak belajar. Tapi begini, itu sudah jadi sebuah pengajaran yang Paulus pernah uncapkan di dalam itu, Korintus. Apa yang pergi ke Firdaus? Jadi dia itu dihubungkan ke sana gitu loh. Jadi sudah jadi sebuah pengajaran. Betul, Firdaus itu pertanyaannya, surga. Jadi pertanyaannya semua orang yang sudah ke sana itu orang-orang itu. banyak orang bilang Firdaus dengan surga beda. Ya, Mau ada yang bilang ke Firdaus itu surga. Tapi ada bilang Firdaus itu belum belum surga. Ya, bawahnya masih pintu Ya, keberapa ya itu ya? Ada terserah. pintu-pintu pertama, Itu kedua, namanya ketiga, keempat, makanya sampai ketujuh. makanya orang kalau nggak pernah belajar begini jadinya. Kita lihat nih, ini belajar ya. Tapi sebelum ke sana ingetin saya, kita bahas ini. Pengen ini dulu, Pak Hendrik, pengen ini dulu nih ayat 43 ini tentang Ya, jawaban Yesus ini banyak orang berpikir, secara ya, konkretnya. secara konkret, mau tahu salahnya di mana kalimat ini? Mau tahu nggak salahnya di mana? Boleh silakan. Biar Salahnya kita paham. ini nih, yang saya biru ini. Apa nih yang saya biru ini?
Yang saya biruin ini apa? Kepadamu. Enggak, yang saya biruin aja ini apa? Di layar saya enggak biru ya? Lihat ya, gedein dikit biar kelihatan. Maksudnya titik atau koma? Nih, Oh, Oh, sesungguhnya enggak, ini Koma. koma. salahnya koma. Oh, Percaya nggak percaya, salahnya di koma. harusnya enggak di koma ya. Mau tahu, penulisan asli dalam bahasa Yunani nggak ada koma. Nggak ada yang namanya tanda seru, tanda ini. Nggak ada nih tanda seru gini, segala macam, tanda titik-titik. Nggak ada. Nggak ada. Ini kayak begini-begini nggak ada nih. Punctuation kita bilangnya nih. Nggak ada nih. Kata Yesus berkata kepadanya, titik dua, lalu tanda koma di atas. Nggak ada dalam bahasa Yunani, nggak ada. Bahasa Yunani tulisan semua. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga. Terus nggak ada koma, nggak ada apa. Tulis. Tapi si penulis yang menaruh ini, tanda seru dan sebagainya. Gara-gara salah taruh, berantakan semua. Itu yang Harus ngasih koma itu anu terjemahan barunya apa? Enggak. ya penulis, penerjemahan baru. Penterjemah. ITB, terjemahan baru ini. Maksudnya penterjemah. Siapapun dia. Hmm. Mau terjemahan baru kayak mau Alkitab mudah dibaca ditulis. Gara-gara ini semuanya. jadi gimana Hendrik jawabannya? Harusnya Kata berkatanya dia, begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga, koma. Komanya harus di sini nih. Komanya nih. Di sebelah juga. Kalau pakai koma. Karena apa? Ada kalimat akan. Will. Future tense. belum terjadi. Saya tanya sama Oh, oke baik. Saya sedikit tangkap di sini. Saya tanya sama Ibu Mikal. Bu Mikal, Iya. saya ngomong nih hari Jangan ini. dilepas ya Bu, kalau udah nangkep ya. Saya Ya, tanya, ini aku tulis. saya ngomong. Saya bicara sama Ibu Mikal. Bu Mikal, Iya. hari ini saya ngomong nih. Hari ini saya ngomong. Saya pasti ke rumah Ibu Mikal nanti. Pergi sekarang atau pergi nanti? Terakhirnya bilang nanti ya nanti. Enggak. Sekarang saya ngomong. Bu Mikal, hari ini saya akan pergi nanti ke rumah Ibu Mikal. Beda nggak? Sama Beda. kan kalimatnya. Satu, saya pergi hari ini juga ke sana. Yang satu lagi, saya ngomong hari ini. Ya, saya ngomong Akan hari ini. pergi. Saya akan pergi. Ini beda. Ini kuncinya ada di mana? Kembali lagi kuncinya ada di sini. Apabila engkau datang sebagai raja, ini kunci. Yesus datang kedua kali ini bicaranya. Dan Yesus bilang pada saat aku datang sebagai raja, engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Aku berkata hari ini kepada kamu nih, hari ini aku bilang sama kamu, kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Beda. Berarti udah banyak sekali kesalahan dilakukan oleh para pengkhotbah ini ya. Bukan kesalahan. Gak belajar. Ya itu akhirnya kan kesalahan yang terjadi. Amburadul nggak kekristenan? Amburadul. Jadi ngomongan saya kalau saya bilang kekristenan amburadul, saya dibilang sesat. Yang sesat kamu apa saya kan gitu pertanyaannya. Sebentar ya Pak, saya menulis dulu soalnya kalau nggak ditulis tuh lupa loh. Ya silakan. Itu di ayat berapa tuh Pak? Bisa dibuka lagi Pak. Ini loh, Lukas. Ini kuncinya ada di sini. Lukas. Yesus, ingatlah aku akan bilang kau datang sebagai raja. Ini kan second coming. Mhm. Ini kuncinya. Lalu udah diajarin begini, lalu ditanya lagi. Kalau gitu penjahat itu kemana dong? Ya ke kuburan, susah amat jawabannya. Enggak, Itu. konteks selama ini penjahat itu selalu kata Firdaus itu dihubungkan sorga sehingga yang terjadi adalah khotbah-khotbah itu berisi memberi pesan bahwa si penjahat itu sudah pergi bersama dengan Yesus gitu kan. Ya sekarang kalau semua pergi, orang mati semua pergi ke surga, kuburan sepi dong. Aduh, Lalu saya luar ditantang, biasa. kalau gitu kita mati kemana Pak? Ya ke Thank kuburan. you. Nggak percaya? Kita buktiin kemana kita kalau mati. Kita buktiin nih, lihat nih.
Yang ngomong Yesus deh, langsung deh kita pakai Yesus. Jangan pakai lama-lama. Kalau ngomong yang lain, oh Petrus nggak percaya. Yesus yang ngomong, kalau you nggak percaya Petrus. Nggak percaya yang lain. Lihat, dikatakan, jangan kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba, akan, future tense, bahwa semua orang yang ada di mana? Di dalam kuburan. Tuh, akan mendengar suaranya. Semua orang yang ada di dalam kuburan yang akan mendengar suaranya. Pertanyaannya, kalau orang mati yang ada di laut gimana? Yang dibakar kita di laut kemana? Terus yang mati jadi di gunung gimana? Emang saya nggak bisa jawab? Bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang jawab, bukan saya. Lihat. Nih, mana? 20. Dikatakan, maka, apa nih? Maka apa nih? Laut Menyerahkan apa? menyerahkan orang-orang mati Jadi, walaupun mati di yang laut, ada di nongkrong dalamnya. aja di laut, sono diem. Dan maut dan kerajaan maut. Kenapa disebut maut? Maut itu orang yang mati, misalnya dimakan ikan, digigit macan, di gunung hilang atau kemana. Dan kerajaan maut ini kuburan. Jadi, di mana saja mereka mati, nongkrong aja di situ udah. Sampai saatnya akan tiba, kata Yesus. Semua orang di kuburan kayak di laut gimana akan mendengar suaranya dia. Dan mereka semua akan dibangkitkan, termasuk orang jahat. Tadi kerajaan maut apa ya, Koh? Maaf. Kuburan, kuburan, Oh, itu untuk menunjuk kuburan ya. kuburan. Kan kalau kuburan itu kan banyak orang mati. Dimanapun itu. Orang mati dianggap kumpulan orang, orang dianggap kerajaan, kerajaan maut. Jadi nggak ada istilah Hades atau Seoul gitu, Pak ya. Ya itu kan, nah ini kembali lagi nih buatan si Buatan Yunani. Yunani. Mana Oh ada? iya, Pak. Bagaimana ya? Orang-orang yang sudah didoktrinasi dengan itu, buatan Yunani itu, kita pengen gitu loh, maksudnya pengen punya eh, jawaban untuk itu secara akurat, karena kemarin kan saya belum nangkap betul itu. Ya kan bilang gini, kamu kalau mati, kalau kamu orang Kristen mati masuk mana? Surga. Ayo kita buktiin masuk surga enggak. Jadi kalau orang yang disayang Tuhan, kalau kamu kan berarti orang Kristen disayang Tuhan enggak? Disayang Tuhan dong. Kalau mati masuk surga kan katanya kan? Betul nggak? Ini orang-orang yang percaya bahwa kita mati, rohnya masuk surga. Betul? Betul kan gitu ya? Suruh Ya. buktiin aja. Suruh buktiin aja. Nih, kasih tahu, bilangin. Catat nih. Kisah Para Rasul 2. Coba baca. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, Udah. malahan Daud sendiri berkata, Enggak, pertanyaannya. Daud naik ke surga nggak? Ini ada tulisan sebab bukan Daud yang naik ke surga. Kemana dia? Biji ya, mata Allah. Kalau orang Kristen mempercayai kalau kamu mati jadi orang benar atau mati di dalam Tuhan, naik ke surga. Daud apa kurang benar? Disebut biji mata Allah. Kenapa nggak naik ke surga? Tanya dong. ayat berapa tadi itu, Pak? 34. Tuh, tapi kan tulisannya dia duduklah di sebelah kananku. Berarti dia ada di surga dong. Loh, Daud berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Tuhanku siapa di sini disebut? Yesus. Yesus. Daud mengatakan hanya Yesus yang duduk di sebelah kanan tuh. Ini yang membuktikan bahwa cuma Yesus yang ada di surga. Cuma Yesus yang naik ke surga. Alkitab nggak mungkin salah kalau ngomong. Itu jelas banget itu Daud naik ke surga, betul?
Pak Hendrik, banyak orang di seberang itu suka bilang, Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Gimana, Pak? Ya nggak masalah, memang benar. Ya, Memang. Tulisannya Tuhan kan? ya, Mau tahu? Kalau orang Islam bilang kita ini apa Yesusnya manusia, kok disembah-sembah? Ya udah, sekarang menurut kamu Yesus siapa? Ya seorang nabi. Lalu katanya ditukar sama Allah. Betul? diserupakan. Ditukar lah istilahnya ditukar. Pertanyaannya, kalau Allah bisa nuker-nuker orang untuk nipu kita, itu agamamu jadi benar atau enggak? Iya juga ya. Kan beres. Makanya saya bilang jangan kita hina orang lain. Kita bilang kita nggak boleh sembah patung, kita nggak boleh sembah manusia. Nah, lu nyembah manusia namanya Yesus, jadi nggak benar juga kan? Bahkan yang lebih konyol lagi, saya sudah dipredestinasi. Saya mau berbuat jahat kayak apapun, saya sudah dipredestinasi Tuhan untuk masuk surga. Pret, enak aja kalau ngomong. Konyol beneran bahasanya konyol. Kita kita ini bukan mengkristenkan orang. Kita memberitahu tentang adanya kematian dan kebangkitan, ada tanggung jawab. Itu tugasnya kita, bukan bikin orang jadi Kristen, bukan. Makanya yang diserang oleh agama seberang atau orang Islam, saudara kita sendiri bilang apa? Ini kristenisasi, betul? Memang kenyataannya kristenisasi. Ya. Kita belajar baik-baik tentang firman Tuhan. Firman Tuhan ini diturunkan bukan untuk orang Kristen doang, untuk semua orang yang baca. Ya. Dan orang punya kesempatan untuk baca buku-buku yang lain, misalnya buku Hindu, silakan, buku Buddha, silakan. Ajarannya apa? Ngerampok, bunuh orang, berzina. Kan enggak. Hanya saja keuntungan kita sama satu. Tuhannya memperlihatkan diri. Itu bedanya. Betul? Coba lihat buku-buku yang lain. Ada nggak Tuhannya memperlihatkan diri? Itu aja bedanya. Oh, si misalnya Siddhartha jadi Buddha. Ya kan dia Dewi manusia. Kwan Yin. Kuatin segala macam. Itu kan legenda, nggak ada ininya, nggak ada Iya. referensinya, nggak ada. Atau Hmm, Siddhartha jadi Buddha, ya silakan, nggak masalah buat Siddhartha. saya. Tapi bukannya Tuhannya jadi manusia, tapi manusianya jadi Tuhan. Hmm. Ini Tuhannya jadi manusia, aslinya bukan menjadi. Dia menjadikan dirinya atau mengambil rupa. Dia pakai jubahnya, jubah apa? Jubah manusia dia pakai. Kalau dia pakai jubah manusia, bukan berarti dia manusia. Dia Tuhan pakai jubah manusia. Dia tetap Tuhan. Dia 100% Tuhan. Dan bukan 100% manusia, bukan. Karena dia Tuhan pakai jubah manusia. Jadi kalau waktu dia pakai jubah manusia, dia harus bertingkah laku seperti manusia. Contoh saya bilang sama ibu, kalau saya pakai baju Doraemon, lalu tingkah laku saya kayak Superman, bingung nggak orang? Ini Doraemon pakai Superman sih? Gua nggak biasa kan? Aku ingin begitu, keluar tuh baling-balingnya, keluar dari perutnya gitu. Tapi enggak, kerjanya apa? Dari genteng lompat terbang gitu. Ini Doraemon pas Superman sih sebenarnya maunya terbang melulu. Kan gitu. Saya harus bertingkah laku seperti Doraemon. Supaya anak-anak lihat, ih Doraemon. Gayanya kayak Doraemon. Padahal saya Hendrik di dalamnya. Sama seperti Kristus. Dia Tuhan. Waktu dia memakai jubah manusia, dia harus bertingkah laku seperti manusia. Dan tingkah laku manusia inilah yang harus dicontoh. Sebagai manusia kita lihat, ada manusia begini. Oh Doraemon, saya mau jadi Doraemon, saya mau jadi Superman. Anak-anak zaman dulu kalau kita lagi baca buku Superman, semuanya mau jadi Superman. Saya habis baca buku Superman masih kecil, pakai tuh yang namanya apa namanya? Kain kain spray. Jadi Superman iket punya sayap, maunya terbang aja, betul? Yang ibu-ibu apa tuh kira-kira? Masih kecil.
Mau jadi apa biasanya? Cinderella. Cinderella. Cinderella, pakai baju Oh, Cinderella, Aku ya kan? sama CRD. Ya kan mau Ya, jadi Cinderella. Cinderella, berhati pakai loh. pakai baju Cinderella, harus pakai oke. pakai itu apa namanya tuh, tiara itu kan, Mahkota. yang mahkota. Lalu Mahkota. main-main sama teman-temannya yang laki-laki, pura-pura sendalnya dilepas satu tuh, gue punya sepatu ketinggalan. Kan Cinderella gitu, sepatu ketinggalan satu. Kan gitu, mereka berbayang-bayang pengen jadi itu. Sama kita, kita berbayang-bayang pengen jadi Kristus. Kenapa? Karena saya mau melihat bagaimana caranya dia naik ke surga. Bayangin, ada manusia bisa naik ke surga. Masa kita nggak mau? Itu. Sekarang nih contoh. Kayak saya Superman. Ditabrak sama truk. Truk yang penyok. Siapa yang nggak mau jadi Superman? Udah jadi Superman. Hah, jangankan truk tuh kereta. Gua hajar. Keretanya yang berantakan. Kan gitu. Sama, ini kita lihat. 500 orang lihat. Saya yakin dan percaya ini 500 orang semuanya mau jadi dia. Kenapa? Enak bener bisa terbang ke atas. Caranya gimana? Kasih tahu jalannya sama Yesus. Ikutin caranya jadi manusia itu begini yang benar. Ini yang dikehendaki Bapa di surga. Supaya kamu nanti pada saat kamu mati, aku akan datang ke... Kan ini jelas bahasanya nih, lihat. Ya, 19. Rumah Bapak. Dikatakan, apabila aku pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu. Ini. Dan ini dibuktikan di dalam buku 1 Tesalonika 4. Bagaimana Tuhan menjemput kita. Dikatakan, sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang sudah mati diangkat dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Bukan di planet, di angkasa. Jadi apa yang Kristus alami waktu dia naik ke angkasa, kita akan alami juga. Kita akan naik ke angkasa, diangkat sama Tuhan, dijemput. Ini bukti loh. Datanya ada semua lengkap. Betul? Jadi belajar yang baik, baca yang baik, ya. Mengertilah. Kita harus mengerti Tuhan dulu, siapa dia. Nah, contoh tadi Ibu Mika udah belajar bahwa tidak ada satu manusia pun yang naik ke surga. Lalu ditanya, ini gimana? Penjahat naik ke surga nggak? Kalau dulu belum pernah belajar, saya yakin Ibu Mika, waktu belum belajar bahwa tidak ada satu orang pun yang naik ke surga selain Tuhan Yesus, pasti jawab, oh naik dong ke surga. Tapi karena ada satu data yang mengatakan tidak ada orang naik, waduh, naik atau enggak ya? Naik atau enggak? Jadi pertanyaan, naik atau enggak? Naik atau enggak? Jadi bingung sendiri. Harus dicari. Apa salahnya nih Kak? Bahasa ini salahnya apa? Kita cari kutak-atik sendiri aja, kutak-atik. Supaya ini bisa jadi manusia ini nggak naik ke surga apa ya? Oh, kalau dia bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini, koma, kamu akan ke surga nanti. Artinya nggak sekarang. Tuh. Bahkan Mau di tanya Pak Hendrik, ya, Matius 11 ayat 1, Pak. berapa? Matius 11 ayat 1. Hmm, apa nih? Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dan dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Jadi pertanyaannya, Yesus memberitakan Injil, Hmm, sedangkan Injil kan belum ditulis, Pak. Gimana, Pak? hmm, Injil kan baru ditulis mungkin 20 tahun kemudian. hmm. Jadi apa yang kira-kira Injil yang bagaimana? Yang murni, yang asli atau yang gimana? Gitu. Hmm. Menurut Bapak gimana?
Ya sama aja mungkin. Enggak, tadi ada pertanyaan yang gampang, yang benar. Apa yang apa yang yang dikatakan sama Bapak benar. Injil keluar berapa tahun kemudian setelah Kristus, betul? Ya, Terus terus apa? pertanyaan saya Injil yang mana gitu, Hmm? atau Injil lain atau bagaimana gitu, kira-kira gitu. Oke, coba Bapak baca ini. Baca. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil pada Abraham. Ya, olehmu segala bangsa akan diberkati. Ini gimana nih? Lebih jauh lagi ke belakang. Iya, iya. Gimana tuh? Jadi Injil yang sama, Pak ya. Kenapa Yesus memberitakan Injil? Injil apa? Apakah Injil itu kabar baik atau tentang Yesus? Hmm. Dia bicara tentang dirinya sendiri. Dia bicara tentang keselamatan. Betul? Apakah bisa dikatakan seakan-akan Yesus itu sedang memperkenalkan jati dirinya, Pak? Bisa, Pak? Gitu. Memang dia datang untuk memberitahukan kebenaran. Ngasih tahu beneran. Dia mau kasih tahu jati dirinya siapa. Hmm. Ya, Hanya itu orang-orang yang ingin saya. hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengatakan bahwa dia Tuhan, beneran Tuhan. Dan itu dikatakan berbahagia kamu. Karena bukan kamu yang mengatakannya, tapi roh Bapamu yang mengatakannya itu. Dia ngomong, Amin. dia ngomong sama siapa? Dia ngomong sama Petrus kan? Bukan kamu yang Ya. berkata Petrus, tapi roh Allah yang mengatakannya. Hendrik masih ada waktu membahas Yesaya 60. Oh iya, Ibu Mika bilang kemarin ada Yesaya 60, Ibu Mika ya? Yesaya 60. Yesaya 60 ini bicara tentang Yerusalem baru sebenarnya. Oke? Ya. Kemudian Sion yang akan datang. Ini judulnya. Kemuliaan Sion yang akan datang. Jadi kalau kita bicara yang akan datang, sampai sekarang belum terjadi. Lalu dikatakan kemuliaan. Kenapa ada kalimat kemuliaan? Karena kita semua telah kehilangan Baju kemuliaan. nih, kemuliaan Allah kita hilang. Artinya pada saat kemuliaan Allah dikembalikan oleh kita, ini akan mana tuh? Oh, hilang. Nih. Ini akan hadir. Di mana? Bangkitlah, ini bicara tentang Yerusalem ya. Bangkitlah menjadi terangmu sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Sekarang ini kita benar-benar gelap. Ya, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Benar-benar kita hidup di zaman yang jahat, zaman yang kelam, zaman yang gelap. Kedatangan Tuhan itu sudah depan mata. Ingat. Tapi terang Tuhan akan terbit atasmu. Kedatangan dia nih semua. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tapi banyak orang mengatakan Yesaya 60 ini bisa kembali kepada kedatangan Yesus yang pertama kali. Ini bicara tentang masa depan sebenarnya. Ya, bangsa-bangsa berdundun datang kepada terangmu. Raja-raja nih kalau baca semua, ya saya nggak perlu baca. Ya, kita langsung ke bawah ya. Mana nih? Sampai berapa ya? 21 ya kalau salah. Dikatakan, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari.
Dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Nah, ini kenapa saya pilih ini? Anda bisa tahu nggak artinya apa ini? Keadaan surga, Nggak. tidak ada Matahari matahari. tidak lagi menjadi penerang atau memberi cahaya lagi pada siang hari. Dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Yaitu Yerusalem baru kan? Bukan. Pertanyaannya, apakah bulan bisa memberi terang sendiri? Tidak, Oh, tidak. Bulan terangnya dari mana? karena gelap. Bulan Dari bisa terang. matahari, Dari mana? matahari. Pantulan matahari. Pantulan matahari itu yang kita pelajari, betul? Iya. Ya, Tapi firman Tuhan mengatakan cahaya bulan memberi terang. Berarti dia punya terang sendiri. tapi punya terang sendiri. Kalau kalimat aslinya gimana? Ya sama. Kata kalimatnya. Lebih bagus lagi pakai bahasa Inggrisnya. Nah, berapa tadi? Ayat Apa? berapa? 19 ya? 19. The sun shall be no more thy light by day. Thy itu matahari, ya. Maksudnya matahari tidak lagi memberikan cahayanya dia sendiri. Neither for the brightness shall the moon give light. Give light unto thee. The moon give light. Jadi bulan memberi terangnya. Jadi matahari punya sinar sendiri, bulan punya sinar sendiri. Pertanyaannya, bukankah ini menjadi benar kalimat ini? Mana? Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar. Nih, dua benda penerang. Ya, ini yang lebih besar untuk menguasai siang, yang lebih kecil untuk menguasai malam. Ini bahasa Indonesia bilangnya yang lebih besar dan yang lebih kecil. Sedangkan bahasa asli tidak bilang lebih besar, lebih kecil. Bahasa asli bilang and God's mana tuh? Made two great light. Dua benda penerang. Nih. Ukurannya sama nggak? Ukurannya sama. Matahari sama bulan disebut Alkitab. The greater light to rule the day. Artinya the greater light artinya apa? Yang lebih terang. Bukan lebih besar. The greater light. Ini ada tulisan light. The greater light itu artinya yang lebih terang. Yang lebih terang untuk menguasai siang. Yang lesser light atau yang sinarnya lebih kecil untuk menguasai malam. Tapi bahasa Indonesia menyebutnya mana tuh? Yang lebih besar dan lebih kecil ukuran. Sedangkan bahasa asli menyebutkan sinarnya. Pertanyaannya, lampu Wah, bohlam. gawat dong. Pertanyaannya, lampu bohlam. Yang satu 1000 watt, yang satu 100 watt. Bohlamnya sama nggak ukurannya? Sama. Cuma yang 1000 watt lebih silo daripada yang 100 watt. Makanya matahari. Berarti dua benda ini ukurannya sama ya. Cuma cahayanya aja yang Kalau mau baca satu baik-baik, terang. matahari itu dan bulan itu ukurannya sama, cuman terangnya aja beda. Dan ini tercatat di dalam buku Yesaya 60 bahwa matahari memberi terang, bulan juga memberi terang. Satu lebih terang, satu lebih redup. Gitu aja. Tapi bahasa aslinya betul tokoh. Nanti jangan-jangan terjemahan bahasa Inggrisnya juga salah. Bahasa aslinya silakan buka. Sama. Mau pakai bahasa Ibrani juga sama. Oh ya.
Sama. Percaya Oke. sama saya. Sama. Saya udah buka soalnya. Kalau nggak buka, ya nggak berani saya ngomong. Kenapa? Terima jadi aja deh, Ko Hendrik yang belajar. Iya. Karena Terima karena kasih. kenapa ilmu pengetahuan mengatakan matahari lebih besar daripada bulan? Dan jarak matahari dan bulan jauh, jutaan kilometer, jutaan mile, segala macam, betul? Sedangkan Tuhan bilangnya apa? Ini Tuhan loh ya. Ini nggak main-main, ini Tuhan ini. Lihat. Allah menaruh semuanya itu di mana? Cakrawala. Cakrawala itu ada di mana? Cakrawalanya ada Langit. di mana? Kita lihat cakrawala ada di mana. Lihat. Naik ke atas. Hendaklah air yang di bawah, bukan ini. Allah berfirman, jadilah cakrawala. Ini cakrawala dibikin di mana? Di mana nih? Tengah Tengah-tengah. segala air. Segala air untuk memisahkan air dari air. Air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Jadilah demikian. Kalau mau digambar, kalau baca baik-baik, gambarnya jadi benar. Lihat. Makanya kalau baca Alkitab nih sama saya, pasti dibilang sesat. Tapi ini bumi nih dulu nggak ada bentuknya. Air, karena di air. Karena di air. Nomor satu, jadilah terang. Terang menerangi semua. Lalu dikatakan Tuhan memisahkan air yang di atas, air yang di bawah. Ini namanya apa nih? Bumi. Cakrawala. 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 Ini untuk memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Nah, air yang di bawah ngumpul. Ada yang namanya daratan. Betul? Ini daratan nih. Laut. Ini kan laut. Laut. Ini darat. Nih, semua ada di laut dan darat sini. Nah, di Oh, atas daratan di atas laut, Pak, ya? enggak. Air itu ngumpul jadi satu, jadi laut. Yang kering kelihatan jadi darat. Itu ditulis. Makanya ada darat, ada laut. Oke, nih. Nah, pertanyaannya di atas darat ini apa namanya? Ini apa namanya nih? Langit. Langit. Allah. Kenapa langit warnanya biru? Ditutup sama cakrawala. Karena air. Air. Karena air. Lalu kalau kita udah tahu ini, sekarang matahari jauh di sampai keluar nih. Terima ada di sini nih. Mungkin nggak? Dibilang matahari itu ada di sini, sama bulan ada di sini, di dalam cakrawala, ditaruh di cakrawala, di sini ditaruhnya. Terus gimana dong? Hah? Mataharinya kok bisa dikatakan di cakrawala? Loh, kan ditulis. Cakrawalanya berarti Bukan saya yang nulis, ini yang tulis Tuhan. Ya, iya, terus gimana? Ini orang-orang yang logikanya seperti Ko Hah? Hendrik itu gimana? Saya kan hanya nyontoh aja. Cakrawalanya berarti jauh sekali luas gitu, sehingga di sana ada matahari. Maybe. Mau tahu kenapa? Kenapa Kejadian 1 orang Kristen atau orang baca buka? Pertanyaannya, matahari diciptakan hari keberapa? Matahari 4. Hari keempat. Ya, 4. Oke. Menurut ilmu pengetahuan, yang mengelilingi matahari bumi atau bumi mengelilingi matahari apa matahari mengelilingi bumi? Bumi. Yang kedua, Bumi mengelilingi matahari. Bumi. Yang, Matahari. yang pertama kali diciptakan Tuhan apa? Bumi. Bumi. Sekarang kalau mataharinya hari keempat, bumi 3 hari ngapain? diam. Muter-muter sendiri, puyang-puyang sendiri gitu. Bu Mikal tuh sampai ketawa-ketawa. Oh iya ya, langsung pegang juga. Daripada pusing ya, Bu Mikal ya. Mendingan ketawa. Udah pusing kan. Ya Besok. ini make sense nggak?
Bumi pertama kali Ya, Ini 4 diciptakan. jam loh. Hari ya, keempat baru dibikin matahari. Lalu dibilang buminya muter-muterin matahari. Jadi selama 3 hari bumi bengong-bengong aja gitu. ya, nangkep laler. Udah, itu satu. Nomor 2. Dikatakan bumi, matahari itu deh. Bulan kecil. Bahkan kita lebih kecil dari matahari. Kalau kita lebih kecil dari matahari cuma titik, lalu bulan udah nggak kelihatan, mikroskopik. Padahal matahari ada di luar bumi ya. Jadi kalau udah lihat begini, lalu orang-orang sains buka Alkitab, dongeng ini, ditutup lagi dibuang. Jadi bagaimana benarnya ini? Aku jadi ambigu juga. Ya jangan ya, saya kalau bilang begini nanti saya bilang sesat. Padahal yang ngomong Tuhan. Enggak Yang ngomong ini sesat. firman Tuhan, bukan saya. Ya, Lalu ada lagi yang bilang begini sama saya. Pak, kita mesti percaya sains, Pak. Ya udah, kalau percaya sains saya oke-oke aja. Saya nggak percaya. Saya sih yakin boleh aja. Ya udah, manusia dari monyet. Oh nggak bisa Pak, manusia Nggak dari mau. dari Tuhan dong, dari Adam dan Hawa. Katanya percaya sains. Sains bilang kita dari monyet, Pak. Salah satu sisi bilang dia nggak mau percaya bahwa apa yang saya katakan firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang ngomong bahwa bumi nggak pernah mengitari matahari, nggak pernah. Dan saya katakan bulan dan matahari ukurannya besar. Tapi sains bilang bumi muterin matahari, lalu matahari lebih gede dari bumi. Sains. Lalu saya bilang sains, oke saya ikutin kamu sains. Manusia dari monyet. Oh nggak bisa, kita bilang dari Adam dan Hawa. Loh, dari satu sisi kamu bilang kamu percaya Tuhan, sekarang satu sisi kamu bilang sains. Mana yang paling benar? Oleh karena inilah Paulus menasehati Timotius. Kasih tahu. Lihat, catat nih. Jangan pernah pikir nggak ada tulisannya. Ada, semua apa yang saya ngomong ada tulisannya. Lu sih yang baca, lu sih yang penasaran. 1 Timotius 6 ayat 20. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Tuh, Amin. apa ini? Apa yang disebut apa? Pengetahuan, Tidak sains. apa. Jelas nggak? Jelas banget. Saya ngomong nggak sembarangan. Oh Timothy, keep that which is committed to you trust, avoiding profane and vain babblings, bla-bla ngomong kosong, and opposition of what? Science. Science, falsely so-called, atau opposition of what you call science, with some professing nih profesor nih, bilang professing nih profesor nih, have erred, salah, concerning the faith. Grace be with you. Amin. Saya kalau ngasih tahu ini, Kenapa Paulus menasehati Timothy seperti itu karena sudah waktu terjadi. itu? Iya. Karena sudah terjadi. Banyak orang ngajarin begini. Karena Jadi apa? Timotius nggak ngajar salah toh? Sekarang saya tanya Apa kamu. dulunya dia salah? Enggak salah. Saya kasih tahu kamu. Alkitab ada salahnya nggak? Nggak. Kenapa kalau orang baca, tutup lagi buang? Kenapa? Nggak sesuai dengan? Karena malas. Karena nggak sesuai dengan sains. Contoh lagi. Tumbuh-tumbuhan di luar, supaya bisa berfotosintesis atau bisa hidup, dia perlu apa? Matahari Matahari, katanya. kita lihat. Diciptakan dari keberapa? Bukan, ya, lihat. Kan seru kok baca ginian. Saya, ya, lihat. Ini lalu Allah menamai cakrawala itu ya
petang hari kedua. Hari kedua cakrawala. Lalu gini, Allah hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul menjadi satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadi demikianlah. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan itu dinamai laut. Oke, Allah melihat bahwa semua itu baik. Titik, belum selesai. Berfirmanlah Allah, hendaklah apa? Tanah menumbuhkan apa? Menemukan tunas muda, Lalu, tumbuhan berbiji, lalu, segala jenis pohon-pohonan. Apa supaya tadi? ada tumbuhan-tumbuhan di bumi, betul? Ya, Tanah itu menumbuhkan tunas muda segala jenis bla 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 bla. Allah melihat semuanya baik. Jadi hari keberapa? 3. Hari ketiga ada buah-buahan, ada pohon-pohonan, ada tumbuh-tumbuhan. Mataharinya ada nggak? Nggak ada. Ada. Jadi gimana? Gimana bisa hidup nih? Dari mana mereka bisa hidup? Karena Tuhan. Hari Bukan. hidup ya. Karena ada satu yang nomor satu disebut apa? Jadilah Terang. terang. Artinya tumbuhan bisa hidup dengan terang, bukan dengan matahari. Bisa diterima sains? Nggak bisa. Ya. Kenapa tumbuh-tumbuhan bisa hidup dalam rumah? Karena Karena rumah ada ada terang. lampu. Cuman modal lampu. Modal lampu aja nih tumbuhan bisa hidup. Kalau tumbuhan ditaruh di tempat gelap, mati semua. Taruh di WC, walaupun cuma kasih lampu kecil, dia hidup. Kan ada terang. Bahkan dalam kondisi yang redup, tapi ada terangnya. Ada pohon yang jenisnya begini. Yang di Amerika semua ditaruh di WC. Kenapa? Pohon itu nyerap nyerap ini, nyerap kelembapan, tapi nggak perlu terang banyak-banyak. Ada pohon yang model, Tuhan bikin pohon model begitu. Jadi kalau kita habis mandi di sini kan mandi air panas. Itunya apa namanya? Dia punya ruangan jadi banyak asapnya tuh. Uap, Uapnya. uap. Itu uapnya diserap oleh Itu si embun. sama si Ya, tanaman, kayak embun. sama tanaman. Tapi dia Yes. bisa hidup dengan lampu kecil. Itu menunjukkan bahwa tanaman itu bisa hidup tanpa matahari dengan terang. Oleh karena itu dikatakan Yesaya 60, bulan tidak lagi kasih tahu kenapa, matahari malu, bulan juga malu, kenapa? Tuhan yang jadi terang yang menghidupkan. Tuhan akan menjadi penerang abadi. Ini tercatat nggak di buku Wahyu? Ada nggak? Iya, Ada. Yerusalem itu. Yerusalem baru, betul? Nih, Iya. Wahyu 21. Wahyu 21. Langit dan bumi yang baru. Dikatakan, kota itu tidak perlu lagi matahari, bulan atau matahari untuk menyinari sebab kemuliaan Allah menyeranginya. Lihat. Jadi bicara apa? Bicara Yerusalem baru. Ini Yesaya 60. Nah, Luar biasa ya. ya, Perjanjian Nah, lama luar biasa. berhubungan dengan Nah, perjanjian baru. iya. hebat. Hebat. Orang Hebat. kalau nggak ngerti Hendrik, pertama masuk mereka bilang gini, wah Pak Hendrik ini ngambil dari sini ke sono, dari sono ke sini. Itu Yesus harus center. Mana itu? Bingung karena dia bingung, dia ngomong yang ngajar yang nggak bener. Gini, orang begitu karena mereka nggak Oh. pernah mau belajar nomor satu. Kedua, mereka menganggap saya ambil ini cuma comot-comot. Padahal yang saya ambil Ya, yang saya ambil itu karena dari data. perjanjian Yang saya ambil lama kok ke Wahyu. yang saya ambil itu database. Iya, betul. Orang Kristen itu paling jahat kalau bikin satu kalimat comot-comot. Sekarang saya bilang, bagusan mana? Database atau comot-comot? Ya database dong. Database kelihatannya referensi. bener-bener sekolah nih, orang sekolah nih, database, referensi. Ya udah, jangan bilang gue comot. Ngomong sama orang, diskusi, saya dari tadi kasih ayat-ayat abrak-abrak, dia ngomong, Bapak comot-comot. Ya Bapak dari tadi saya tungguin satu-satu pun Bapak belum comot. Bapak ngomong nggak ada yang dicomot satupun. Gimana? Sabar. Iya, saya comot-comot nih, saya comot-comot. Oke, Bapak bilang saya comot-comot. Nah, Bapak dari tadi saya tungguin, satu pun belum dicomot. Satu pun belum dicomot. Gimana? Udah bagus saya comot ratusan ayat. Ratusan, bukan satu.
Lalu kan saya udah bilang, ada satu raja dari segala tukang comot. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yesus. Yesus kalau ngomong apa? Ada tertulis, ada tertulis. Tidakkah kamu baca? Betul? Yes. Ya. Yang dicomot apa? Perjanjian lama semua. Bahkan sampai di kayu salib pun dia mengatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur. Sebelum meninggal pun dia comot. Gimana tuh? Parah ya. Kalau nggak ngerti, terus malah menyalahkan yang ngajar. Disayangkan Karena ya. Malah doktrin keluar dari Zoom lagi. Karena doktrin kekristenan yang menguasai dunia, bukan Tuhan yang menguasai dunia. Ideologi kekristenan yang menguasai dunia. Takut akan Tuhan yang nggak ada sama sekali. Sehingga mereka berani berkata, kita kan manusia masih daging. Yang bilang roti keju siapa? Ya daging tetap. Badan kita bukan roti keju, bukan, tapi daging. Semua juga daging. Yesus juga punya daging. Nggak percaya Yesus punya daging? Percaya nggak Yesus punya daging? Percaya. Percaya. Ada nggak tulisannya? Ada. Ada di mana? Yohanes. Kalau mau Ayo ngomong, Lucy, kalau bilang mau ada. kalau Ada di mau nih, mana? ini Lukas ini profesinya apa? Dokter. 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 Kalau dokter ngomong mau percaya atau enggak? Percaya. Ya udah Iya. kita lihat. Tergantung kalau dokter beli ijazahnya gimana? Terserah deh. Kita lihat. Rabalah. Lihatlah bukan. tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Pertanyaannya Yesus udah bangkit belum nih? Sudah. Sudah. Udah. Iya dong. Di sini posisinya Yesus manusia atau Tuhan? Manusia. Ya. Tuhan. Sudah bangkit Tuhan. dia Tuhan di sini. Posisinya dia Ya, Theos. Tuhan. Dia Tuhan. Dia bilang apa? Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Iya. Dia Tuhan yang berbentuk. Sesuai nggak dengan ini? Kolose 1:15. Dia adalah gambar bentuk Allah yang tidak kelihatan. Dia punya bentuk. Punya daging, punya tulang. Ini, yang ngomong dia sendiri. Tuh. Lalu mereka kasih lihat, dipegang-pegang semua. Termasuk waktu bicara sama Thomas, Pak ya. Yes. Dan Thomas mengatakan apa? Engkaulah Tuhanku dan Allahku. Dia sebut, you are Theos and Kurios. Dan Yesus mau disebut Tuhan pada saat posisinya dia Tuhan. Ya itu bangkit. Waktu dia bangkit, dia Tuhan. Yang notabene-nya nggak ada matinya, dia nggak bisa mati. Dari dulu sampai sekarang dia Tuhan. Cuma posisinya dia pakai baju manusia aja. Supaya kelihatan mati, dia harus seperti orang manusia, mati juga. Kayak Doraemon nih, Doraemon nih mati, ikut mati. Padahal dalamnya nggak mati. Saya nggak mati, cuma pura-pura mati. Karena saya Doraemon, pakai baju Doraemon. Oh, jatuh dari gedung, jatuh mati kitanya. Udah selesai ceritanya, udah buka bajunya. Sama. Yesus pakai jubah manusia. Tapi nanti dibilang kok Yesus disamain Doraemon loh kok. Ya, Ada aja itu saya yang kan bilang saya dalamnya. Kalau Yesus pakai jubah manusia, Yesus manusia, ya manusia karena dia pakai jubah manusia. Tapi dalamnya nggak bisa mati, dia Tuhan kok. Dia Iya. berasal dari Roh Kudus. Ingat itu. Iya. Dia itu Roh Tuhan. Lucy, kalau ada yang menganggap seperti Doraemon itu botol orangnya, Lucy. Iya, maksudnya kan orang cari-cari aja kan. Ya enggak lah, kalau cari-cari tapi jangan sampai ke botol-botolan. Jadi kalau kita belajar baik-baik, di sini kita belajar baca yang benar. Kita baca yang benar. Kalau kita bacanya udah benar, kita akan mengerti firman Tuhan dengan sendirinya. Baca mesti baik. Ya. Pak Hendrik, ada orang pindah agama dari Kristen ke agama lain karena dia merasa
tersinggung, Pak. Dia dirinya sebagai manusia diumpamakan sebagai domba. Menurut Pak Hendrik gimana, Pak? Hah? What is your comment about that? Sampai dia pindah, Pak. Tapi pada akhirnya dia mengalami maut. Ingat Pak, kalau kita ada orang pindah agama lalu tiba-tiba mati, jangan bilang itu hukuman Tuhan. Contoh, berapa waktu yang lalu ada seorang bekas pendeta katanya lalu menjadi seorang ustadz yang menghina-hina agama Kristen. Sebenarnya, ya saya nggak perlu sebut namanya, semua orang tahu ya, yang Sudah tahu. sebenarnya dia sudah mendapat keterangan. Maksudnya, dia sudah melihat terang itu. Dia mempertanyakan itu semua. Tapi masalahnya, imannya belum sampai. Makanya pindah. Padahal dia sudah mempertanyakan, ini Yesus Tuhan atau manusia? Posisinya dia manusia ini. Dia udah dapat itu, seperti saya, dia udah dapat itu semua. Hanya imannya aja yang membuat dia ragu. Oh, ternyata orang seberang sudah bilang dia manusia. Ternyata Alkitab juga bilang dia manusia. Wah, ini Alkitab bohong. Yang benar yang sana. Padahal bukan bohong. Memang Yesus tidak mau disebut Tuhan. Karena dia Tuhan yang berupa manusia. Itu yang dia nggak sampai ke sana pikirannya. Padahal dia sudah menuju tempat yang benar, terang yang benar. Dia sudah ke sana sebenarnya. Lalu dia mulai berkhotbah di mana-mana, menghina gereja, menghina Kristen. Nggak apa-apa buat saya. Lalu tiba-tiba dia mati katanya. Tuh, orang Kristen selalu bilang apa? Hukuman Tuhan. Ingat, Tuhan Pak tidak Leoni ya. Hah? Ya, nggak perlu sebut Pak nama. Leoni. Ya, di sini kita nggak perlu sebut. Ini Tuhan mengatakan, aku tidak menginginkan seorang pun binasa. Tidak ada satupun yang Tuhan inginkan manusia binasa. Tapi yang membuat dibinasa apa? Perbuatannya. Gitu. Tapi yang ini mengenai domba, Pak. Ya, ketersinggungan. Ya nggak masalah, dia mau tersinggung karena dia bilang domba, ya terserah dia. Dirinya sebagai manusia kok Ya karena gini aja, yang gampang aja, kita tampar dia sekali. Lalu dia ngomong keluar apa dulu? Dari mulutnya keluar apa? sebab dia sempat berkonsultasi dengan pasturnya, Pak ya, Hmm. sampai jam 2 pagi. Jadi sampai akhirnya dia pindah, berarti pasturnya nggak berhasil, Pak ya, untuk supaya dia imannya bertahan gitu. Hmm. Ya kan Dalam hal ini, dalam hal ini yang menjadi kesalahan siapa? Apakah pasturnya atau bagaimana? dua-duanya salah, udah gitu aja gampang. Dua-duanya salah. Yang satu mau dianggap domba, yang satu ngajarin nggak apa-apa domba kan kita dombanya Tuhan gitu. Kalau di Alkitab bilang kita semua monyet, monyetnya Tuhan, bukan domba. Misalnya Tuhan pakai kalimat monyet, nggak apa-apa kamu monyet, kan kamu monyetnya Tuhan gitu. Kembali lagi, Perumpamaan domba itu memang domba itu memang botol atau bagaimana, Pak sebenarnya? kita makanya belajar kenapa Tuhan memakai gembala yang baik. Kenapa gembala? Kenapa gembala? Kenapa gembala? Pertanyaannya kenapa dia gembala? Penuntun Hah? sejati. Kalau Yesus turunin di Indonesia, bukan gembala, petani, nanam nanam Hmm. sawah, nanam nanam beras. Karena zaman dulu cuma adanya domba, gembala lebih banyak manusianya, maka dipakai gembala. Dan domba sebagai Ah, ilustrasi orang-orang yang dituntun hidupnya gitu loh. ah, iya. Ini yang saya tunggu, Pak ya. Jadi memang di zaman itu memang lebih banyak ternak, Pak ya. Ini ternak. Sekarang Ya, di sana mana ada tumbuh padi, mana ada gersang, gurun pasir. ya betul. Padi dari mana? Ada juga padi penyanyi, padi itu dulu ada penyanyi namanya Padi, ya kan? Saya juga bingung kenapa Padi. Domba dan keledai, Pak ya, binatangnya, Pak ya. Ya, domba, Sedangkan keledai, unta, segala macam. kuda nggak masuk, Pak, Kuda ada, untuk orang Israel. kuda ada, Tapi mungkin ada kuda. Ya, kuda nggak ada.
Yang nggak ada tuh mungkin bebek kali. Bebek nggak tahu Hmm. ada apa enggak. Setahu saya kuda hanya untuk Ah, yang nggak ada di bagi sana, yang nggak kebanggaan ada, di yang Mesir, pasti, Pak. Di yang Mesir, pasti, Pak ya. yang pasti nggak ada di sana tuh babi ngepet nggak ada. Cuman adanya di Indonesia babi ngepet. Jadi-jadian lah. Oke, jelas Pak ya. Ya, Jadi kita kalau kita bisa tahu firman Tuhan begitu banyak, kita tahu orang mau tanya apa, kita bisa jawab dengan pertanggungjawaban. Kalau orang tanya, kamu ngomong mana ayatnya? Kalau kita bilang, ini ayatnya di sini, comot-comot. Lalu kita kalau ngomong sesuatu, mana ayatnya? Maunya apa sih lu? Gitu. Betul nggak? Kita ngomong sesuatu, mana apa ayatnya? Lalu kalau kita ngomong pakai ayat, kamu comot-comot ayat. Yang benar yang mana? Ini manusia Kristen zaman sekarang. Dijawab pakai ayat bilang comot-comot, kita ngomong sesuatu, ditanya ayatnya. Mesti gimana kita? Ya, jadi hari ini udah mau saya harus jadi chef ya. Jadi belajarlah yang baik. Eh, Pertanyakan. Firman Tuhan itu jangan iya dan amin. Enggak, pertanyakan. Kenapa saya bilang pertanyakan? Kenapa? Dan tahu? Karena Tuhan bilang, ujilah aku. Wah, dahsyat. Bu Agatha Malaikat kok ketiga, sem- malaikat ketiga, maka aku akan membungkam tingkap-tingkap langit-langit. ya. Bu Agatha kok semakin mempesona ya. Loh, baru tahu gimana. Ya, Nanti saya dipecat jadi murid oleh Pak Hendrik Bun. lihat nih. Ujilah apa? Aku. Ujilah aku. Aku. Oh iya Pak Yos, God bless. Kalau Tuhan suruh kita uji, ya kita uji. Kan kita tugasnya Betul. ikutin apa yang dia selalu ngomong. Ujilah aku ya kita uji. Perkataan dia kita uji semua. Semua firman Tuhan kita uji, kita selidiki. Benar nggak dia ngomong? Benar nggak sih artinya kayak gini? Baru kita ngerti siapa dia. Kalau kita udah ngerti. Hendrik, gimana kita bisa uji kalau otak kita belum nyampe sampai kayak Tuhan gitu? Kan lucu. Nah, Pengetahuan kita belum nyampe. sekarang kita tahu dari mana api panas. Oh, ya Ada nggak dirasakan. Ada nggak orang yang begonya minta ampun di sekolah bego, juara juara paling akhir, sekolah nggak naik kelas, kerjanya pegang-pegang api, ada? Belum, belum ada. Lu enak lu nih api panas di muka, dibuat cuci muka pakai api, ada gitu? Kan nggak ada. No. Orang gila aja tahu itu panas. Orang gila nih, bukan orang bego, orang Nggak gila. boleh bilang gila, Hendrik. ODGJ. Enggak, orang gila beneran. Pernah lihat Loh, di pinggir jalan orang gila main api? enggak. Nggak ada. Artinya dia punya pengalaman. Artinya dia uji, dipegang, panas, udah nempel di kepala dia seumur hidup panas. Sama firman Tuhan demikian. Gimana ya kita yang nggak pernah sekolah gini-gini? Ya pelajari, baca. Kalau cuma bilang gimana-gimana, baca nggak pernah ya percuma. Baca, renungkan. Ini maunya apa? Ngomong ini maunya apa? Tapi ada Pak Hendrik dalam suatu pemberitaan firman Tuhan, setelah itu ada bincang-bincang, Pak. Dan ketika saatnya bertanya, dia merasa tersinggung, Pak. Yang tersinggung pendetanya. Iya, seakan-akan kita dianggap mau menguji, Pak. What do you think about that? Kalau saya malah maksa orang nanya. Terbalik. Nah iya, ini sebaliknya. Ada nggak guru di Makanya, sekolah? Ada nggak guru di sekolah nih? Habis selesai ngajar, ya udah selesai anak-anak ya terima aja, ceprek, bubar. Guru nggak pertama kali ada. ngomongnya apa? Ada pertanyaan? Kan gitu. Udah Iya, ngerti belum? Udah ngerti Gitu. udah belum? ngerti belum? Wih, Nggak. Bu Erni, wah, Iya. mempesona ini. Udah ngerti belum? Udah. Belum ngerti. Ada tanya nggak? Lalu ditanya, Bu, ini begini, begini, begini. Oh, lu mau ngatas gue ya? Gitu, gurunya. Iya. Kan enggak.
Itu orang sombong namanya. Sombong Pak ya. Atau mungkin Sombong. dia belum cukup ilmu Pak ya. Takut duluan mungkin Pak ya. Takut ketahuan begonya gitu. Contoh yang gampang nih. Ya, yang lain udah tahu. Ibu Mika belum tahu. Orang baru kita kerjain ya nggak? Yang lain udah tahu nih. Tanya. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Tapi pohon yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan. Pertanyaannya, pohon yang baik, pengetahuan yang baik yang jahat ini yang bikin siapa? Ayo Ibu Mikal, nggak kedengeran suaranya. Tuhan yang bikin. Tuhan yang bikin. Betul nggak Tuhan bikin pohon yang baik dan yang jahat? Ya, Yakin? Kita lihat. yakin. Ya kita lihat Kejadian 1. Iya. Baca Bu. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jahatnya mana? Tidak ada ya. Tidak ada. Tidak ada. Kok bisa ada yang tidak baik? Pernah nanya nggak ini begini? Pernah nggak lewat Hmm. kepikiran kita? Katanya semuanya baik. Loh, ini Tapi kok kok ada jahat ya? tiba-tiba ada yang jahat, lalu ngaku-ngaku lagi Tuhan yang bikin. Iya. Ini perlu dipikirin ini. Itu cara belajar. Ya. Ini cara belajar. Misalnya Ibu Mika bikin nih mainan dari dulu masih kecil kita suka bikin mainan dari itu tuh pohon apa buah apa namanya? Buah jeruk jeruk Ya. Bali, jeruk Bali, Jeruk 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 Bali Bali ingat nggak? jadi mobil-mobilan. Jadi mobil-mobilan bikin nih. Ya, udah bikin nih. Bagus nggak jadinya? Bagus dong buat anak sendiri pasti yang bagus. Kasih dorong dorong dorong. Kasih karet, kasih atasnya kaleng susu Iya, ya. pernah nggak? Pernah nggak? Berbunyi tak 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 Ya, tak tak tak. itu kan dikasih kaleng susu. Pernah nggak ditaruh granat? Waktu aku masih kecil nggak ada yang main granat sih. Atau petasan tuh yang gede? Nggak, Nggak mungkin kan? bahaya. Bahaya, betul kan? Nggak mungkin dong kita bikin begitu. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya. Udah nih, udah jadi nih. Kan kita nggak taruh granat atau nggak petasan. Cuman, ya mainan lah, mainan gini. Bagus kan? Baik kan buat anak bisa main. Kita percaya bahwa anak ini main-main nggak masalah. Lalu tiba-tiba kita bilang, kamu jangan 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 pegang itu ya. Jangan pegang mainan itu, bilang sama anaknya. Kenapa? Karena Karena bahaya. bukan karena mainan itu kemarin kesiram misalnya kimia keras, Hmm. misalnya nih. Betul? Kita sebagai orang tua yang nggak sengaja kesiram kasih tahu anak nggak? Ngasih tahu dong. Nah, jangan main itu lagi ya, karena mama kemarin nggak sengaja kesiram atau ada misalnya nih ada ular berbisa mama lewat bisanya nongkrong di sana misalnya. Kita bisa lihat kan, oh ada ular situ, anaknya pegang nanti bahaya. Pertanyaannya, apakah ciptaan itu atau mainan itu berbahaya waktu diciptakan? Tidak. Enggak. Tapi yang membuat dia berbahaya apa? Bisa ularnya. Karena ada bisa ular di situ, betul? Demikianlah dengan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Pohon itu adalah pohon yang baik, tapi ada si jahat nongkrong di sana. Terbukti kan? Ada si jahat nongkrong di sana. Hmm. Betul? Adapun ular, nih, dia nongkrong di sini. Tuhan tahu ada si jahat nongkrong di sana. Maka Tuhan bilang, jangan dekat-dekat ke situ. Kalau kamu makan buahnya, bukan berarti you makan, tapi disuruh makan. Tuhan nggak, Tuhan tidak melarang semua. Semua yang namanya semua boleh dimakan. Semua termasuk pohon itu boleh dimakan. Cuman sekarang masalahnya kamu jangan makan. Maksudnya jangan dengerin kata-kata si setan. Tuhan tahu itu. Ibu Mika pernah dengar kayak gini?
Ya udah, jujur namanya. Belum pernah. Jujur, udah berapa lama jadi orang Kristen? Sejak lahir. Sejak lahir. Sejak lahir. Kalau kita ngerti ini, berarti Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat dalam hidupnya. Dia nggak pernah. Tentang pohon yang baik yang jahat, dia juga tidak pernah menciptakan pohon yang baik dan jahat. Pohon itu baik, tapi ditongkrongin si jahat. Dikasih tahu, dikasih Kok warning. kok bisa masuk Pak ya? Sesuatu yang najis kok bisa masuk ke dalam? Nah, ini pertanyaan teologis dalam. Hmm. Kok bisa ya? Kan dikatakan, Gimana dikatakan. Pak itu? Ya kita jawab, jangan saya yang jawab, ya firman Tuhan yang jawab. Dikatakan, Iya, sebentar ya, saya catat dulu soalnya aku kalau enggak catat lupa ya. hmm, semua bisa dijawab. Jangan takut-takut, jangan malu-malu. Dikatakan, gambar dan sempurnanya engkau. Yeskiel 28, ayat 12, 13, 14. Lihat. Ini yang namanya setan. Disebut gambar kesempurnaan. Dia bukan rupa, tapi gambar. Penuh hikmat dan maha indah. Dia indah, bagus. Engkau di mana? Engkau ada di mana nih? Engkau di Taman Eden, Di tamannya siapa? Taman Allah. Ya, ini ingat nih, ini si setan ini dia tuh indah, hikmatnya penuh indah. Dan kita manusia Kristen berani-beranian ngikat-ngikat dia pakai apa nggak tahu diikat-ikat. Aku ikat engkau setan, ikat pakai apa juga nggak tahu. Ingat ini yang namanya setan, ini makhluk sempurna, penuh hikmat, maha indah. Dikatakan hikmatnya melebihi Daniel. Daniel. Oh. Jangan main-main sama makhluk satu ini. Hmm. Kalau kita nggak punya Kristus dalam hidup kita, jangan main-main. Jangan pakai bilang mau ikat-ikat, aku siram pakai aduh. Engkau di Taman Eden, atau di Taman Kayak minyak urapan, Hendrik. ya terserah mau pakai apa bebas. Ya, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di Gunung Kudus Allah, sampai engkau tidak bercela dalam tingkah lamu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan. Disebut ini Ini siapa yang dimaksudkan ini? setan. Setan ini ya? Setan. Oh. Setan ini kan disebutkan Bu raja Mika udah tirus. puyeng, Hendrik. Enggak, Karena mau soalnya banyak bagian-bagian tuh kita itu nggak ngerti nih ditujukan kepada siapa kita gitu lihat loh. nih, tulisannya kan Ya, menjanjikan nggak apa-apa, Bu. Kita Kan belajar. ada juga bintang timur di Perjanjian Baru, ya, di Perjanjian Lama kita baca itu kan. ya nggak masalah. Bintang Ya. timur itu siapa Lihat, sih yang dimaksudkan? lihat ini nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus. Lihat nih Raja Tirus. Disebut bintang timur kan? Bukan, enggak di Lintang Timur ada di Yesaya. Ini Yeskiel. Raja Tirus ini kan manusia, betul? Ya. Pertanyaannya, mungkin nggak Oh ini manusia? aku belum selesai tadi. Yang penting sebentar ya Pak. Yang penting rekamannya dikirim ya. Ya, Soalnya ini rekaman. capek banget tengahku Ya, nulisnya jadi udah ya. nggak nyambung-nyambung. Mungkin nggak manusia? Kalau dibilang Raja Tirus manusia, dia disebut penuh hikmat maha indah. Mungkin nggak? Tidak. Mungkin nggak? Tapi dia mungkin nggak ada di Taman Eden. Mungkin. Tapi mungkin nggak disebutkan dia ada di tetap dekat kerub berjaga. Artinya dia malaikat. Malaikat yang berjaga. Dia bicara tentang siapa kalau bukan setan. Dan tingkah laku Iblis. engkau Ya. tidak bercela dalam tingkah lakumu sampai terdapat kecurangan. Kapan curangnya? Kekal. Bukan. Pada saat dia bilang sama si manusia, kamu bisa jadi Tuhan. Dia mau jadi Tuhan. Makanya dia ada di Taman Eden karena memang ditaruh di sana. Kamu ada di gunung, di tempatnya Tuhan. Nah ini dia nih. Belum pernah aku dengar yang begini. Sebentar ya. Hendrik, Hmm. katanya mau kerja. Ini saya udah mau jalan sekarang. Lanjut aja. Sambil naik mobil jalan ya. Lanjut aja, Bu. Sambil Hendrik tukar baju, apa. Kasih Cece host-nya. Dia ada kuping kok. Maksudnya ada earphone. Iya, Udah host belum Cece? luar biasa. Cece udah host belum? Ya, Hendrik. Oke, bentar ya. Nanti sampai di mobil dia nanti akan terangkan. Tapi sekarang dia lagi. Tapi sampai so far bagaimana Bu Mikal?